Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amriani Nur TN dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektronika angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu sistem satuan dalam pengukuran, 2 konsep dasar tentang pengukuran dan kesalahan ukur, 3 alat ukur listrik, 4 kalibrasi alat ukur listrik, dan terakhir yaitu pengukuran komponen pasif. Baik, yang pertama yaitu sistem satuan dalam pengukuran. Dalam pengukuran terdapat berbagai sistem satuan yang digunakan di seluruh dunia. 2 sistem satuan yang paling umum adalah pertama, sistem satuan internasional. Sistem satuan ini adalah sistem yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Beberapa unit dasar SI meliputi meter untuk panjang, kilometer untuk massa, detik untuk waktu, ampere untuk alur listrik, Kelvin untuk suhu, mol untuk jumlah zat, dan candela untuk intensitas cahaya. Kedua yaitu sistem satuan imperial. Sistem ini digunakan terutama di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Unit-unit dalam sistem ini termasuk inci untuk panjang, pound untuk massa, detik untuk waktu, dan lain-lain. Ketiga, action plan. Selain SI dan imperial, ada juga berbagai sistem satuan lain yang digunakan dalam konteks khusus, tergantung pada bidang atau negara tertentu. Penting untuk konteks dan standar yang berlaku untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam pengukuran. Kedua, konsep dasar tentang pengukuran dan kesalahan ukur. Pengukuran adalah proses untuk mengukur dan membandingkan suatu besaran fisik dengan menggunakan satuan-satuan tertentu. Beberapa konsep dasar tentang pengukuran dan kesalahan ukur adalah: pertama, akurasi. Akurasi mengacu pada sejauh mana hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya atau nilai yang benar. Kedua yaitu presisi. Presisi mengukur sejauh mana hasil pengukuran bersifat konsisten ketika pengukuran dilakukan berulang-ulang. Ketiga yaitu ketidakpastian. Pengukuran selalu memiliki ketidakpastian yang berkaitan dengan mereka. Ketidakpastian menggambarkan sejauh mana kita bisa tidak yakin tentang hasil pengukuran tersebut dan sering diukur dengan menggunakan interval kepercayaan. Keempat yaitu kesalahan sistematis. Ini adalah jenis kesalahan yang konsisten dan dapat diidentifikasi. Kesalahan sistem dapat diakibatkan oleh faktor seperti kalibrasi yang tidak benar atau instrumen yang rusak. Kelima yaitu satuan dan skala. Memastikan penggunaan satuan yang benar dan memahami skala pengukuran sangat penting untuk memahami hasil pengukuran dengan benar. 3 yaitu alat ukur listrik. Ada banyak alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik. Beberapa alat ukur listrik yang umum digunakan meliputi: 1. Power Quality Analyzer. Alat ini digunakan untuk menganalisis kualitas daya listrik dalam sistem, termasuk harmonisa, lonjakan tegangan, dan gangguan lainnya. 2. Multimeter. Multimeter adalah alat serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik, termasuk dengan tegangan atau volt, arus atau ampere, dan resistansi atau ohm. Beberapa multimeter juga dapat mengukur frekuensi dan kapasitasi. Ketiga yaitu voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan khusus untuk mengukur tegangan listrik. Ada voltmeternya yang memiliki berbagai jangkauan tegangan seperti voltmeter yang dapat mengukur tegangan AC dan DC. Keempat, ammeter. Ammeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian. Ini digunakan untuk mengukur seberapa besar arus yang mengalir dalam suatu konduktor. Kelima yaitu ohmmeter. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi suatu komponen atau rangkaian listrik. Ini membantu menentukan tingkat resistansi atau impedansi. Keenam yaitu insulation tester. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat isolasi atau hambatan insulasi dalam perangkat kabel atau kabel. Ini berguna untuk mendeteksi masalah isolasi. 6. Air ground tester digunakan untuk mengukur keefektifan sistem penanggulangan
petir atau sistem penanaman grounding dalam perlindungan petir. 4. Kalibrasi alat ukur listrik. Kalibrasi alat ukur listrik adalah proses penting untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Ini melibatkan perbandingan alat ukur dengan standar yang dikenal untuk memastikan bahwa alat tersebut berkinerja sebagaimana mestinya. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses kalibrasi alat ukur listrik. Pertama, pilih standar kalibrasi. Pilih standar kalibrasi yang sesuai dengan parameter yang ingin diukur. Misalnya, jika Anda ingin mengkalibrasi voltmeternya, Anda akan membutuhkan standar tegangan yang dikenal. 2. Persiapan alat kalibrasi. Pastikan alat kalibrasi dalam keadaan baik dan kalibrasi dengan baik. Alat kalibrasi ini harus memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi daripada alat yang akan diuji. 3. Sambungkan alat yang akan dikalibrasi. Hubungkan alat yang akan dikalibrasi, misalnya multimeter, dengan standar kalibrasi yang sesuai. Keempat, lakukan pengukuran. Gunakan alat kalibrasi untuk menghasilkan nilai yang diketahui dan bandingkan dengan hasil yang diberikan oleh alat yang dikalibrasi. Koreksi hasil jika ada perbedaan antara hasil pengukuran alat yang akan dikalibrasi dengan standar kalibrasi. Sesuaikan alat tersebut agar hasilnya sesuai dengan standar. Ini dapat melibatkan penyetelan atau pengaturan ulang alat. 5. Dokumentasi. Setelah kalibrasi selesai, dokumentasikan hasilnya dengan baik, termasuk nilai kalibrasi dan tanggal kalibrasi. Ini penting untuk jejak atau rekam jejak kalibrasi. 6. Periode kalibrasi berkala. Alat ukur listrik harus dikalibrasi secara berkala sesuai dengan persyaratan atau rekomendasi produsen dan standar industri. Ini untuk memastikan bahwa alat tetap akurat seiring waktu. Umumnya, proses kalibrasi alat ukur listrik dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang bersertifikat. Mereka memiliki peralatan standar keahlian yang diperlukan untuk melakukan kalibrasi yang akurat dan dapat diandalkan. Kelima atau yang terakhir yaitu pengukuran komponen pasif. Pengukuran komponen pasif dalam elektronika adalah langkah penting dalam menganalisis, merancang, dan memperbaiki rangkaian listrik. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak memiliki kemampuan penguatan seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Berikut beberapa jenis pengukuran yang umumnya dilakukan dalam komponen pasif. Pertama, pengukuran resistansi. Resistor adalah komponen pasif yang menghambat aliran arus. Pengukuran resistansi dilakukan dengan menggunakan ohmmeter atau multimeter. Pada skala ohm, hal ini membantu menentukan nilai resistansi sebuah resistor. Kedua yaitu pengukuran kapasitansi. Kapasitor adalah komponen yang menyimpan muatan listrik. Pengukuran kapasitansi biasanya dilakukan dengan menggunakan kapasitometer atau multimeter pada skala kapasitansi. Ini membantu menentukan nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Ketiga yaitu pengukuran induktansi. Induktor adalah komponen yang memiliki induktansi yang menghambat perubahan arus listrik. Pengukuran induktansi biasanya dilakukan dengan menggunakan induktometer atau multimeter dengan pengukuran induktansi. Ini membantu menentukan nilai induktansi sebuah induktor. Keempat yaitu pengukuran faktor damping. Damping faktor adalah parameter yang mengukur sejauh mana kapasitor atau induktor mempengaruhi karakteristik sinyal dalam suatu rangkaian. Pengukuran damping faktor dapat dilakukan dengan alat khusus atau dalam perhitungan matematis. 5. Pengukuran toleransi. Toleransi adalah batasan sejauh mana nilai komponen pasif, misalnya resistor, mungkin berbeda dari nilai yang ditunjukkan oleh kode warna atau tanda pada komponen. Ini bisa diukur dengan menggunakan multimeter pada skala resistansi.
Keenam, yaitu pengukuran kualitas faktor atau Q faktor. Q faktor adalah parameter yang mengukur kualitas kapasitor atau induktor dalam suatu rangkaian. Ini bisa diukur dengan menggunakan alat khusus atau dihitung dari data yang diketahui tentang komponen tersebut. Itulah tadi materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.